Ya pertama saya tadi di awal itu mau komentari lagu Damai Bersamamu itu. Nah, yang ciptaannya Mas Joni Sahilatua ya. Luar biasa. Itu lagu yang sering saya putar ketika malam-malam menjelang tidur gitu. Makanya air mata saya agak pendek kalau dengar lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye itu. Beliau, penulisnya beliau. Dan saya sering dengar itu yang versi Chrisye dan versinya Bang Joni Sahilatua. Ada satu lagi lagunya Bang Joni Sahilatua yang saya juga sangat suka banget. Yang dinyanyikan duet bareng kakaknya, almarhum. Yaitu Untukmu Gadisku ya. Ada. Soal gadis-gadis Bukan. Pengennya nanti di akhir itu nyanyi untuk gadisku itu loh. Jadi apa namanya? Ya itu lagu itu ada banyak sekali memori lah. Banyak sekali lah lagunya Frankie yang Mas Kohar, Pak Joni atau sebelahnya? kalau sebelahnya kan baru dikenalkan oleh Mas Osdar. Sorry Mbak Reni, ada wartawan ini gue. Ya, jadi Mas Osdar ini sekarang kayak mentang-mentang jadi wartawan Orde Baru, sejak Orde Baru. Jadi dikit-dikit, tolong diedit ya, gitu ya. Udah kayak Pak Domo aja. Karena terlalu dekat sama Pak Domo ya gitu. Enggak, jadi ada memori saya banyak lah. Saya kenal dengan Mas Komar ini sejak tahun 93, ketika waktu itu saya aktivis mahasiswa, saya undang Mas Komar atas rekomendasi Cak Nur Khalis Majid. Di diskusi saya kebetulan jadi ketua panitianya. Sampai sekarang saya masih ingat judulnya Islam dan Spiritualitas. Waktu itu saya melakukan perlawanan terhadap Ridwan Saidi yang melecehkan Cak Nur gitu. Saya kenal dari 93, Pak Osdar saya kenal dari 2002. Yang ngeledekin saya di atas pesawat sudah siap-siap payung belum, karena waktu itu media Indonesia membuat laporan yang menggegerkan perjalanan Presiden Megawati. Bukannya menenangkan saya malah menjerumuskan saya Mas Osdar. Lalu iya dengan Purari udah pasti 25 tahun karena saya di media Indonesia 25 tahun. Ya karena kenapa saya betah pasti karena lingkungan kami adalah lingkungan yang memberikan exercises intelektual yang saya pelajari dari sejak saya menjadi aktivis. Forum diskusi Forum Denpasar 12 itu mengingatkan saya ketika saya itu aktif di kelompok studi. Ketika saya mahasiswa itu di era Orde Baru itu salah satu bentuk perlawanan itu kan membuat kelompok studi mahasiswa. Salah satu yang saya ikuti adalah kelompok studi Mangkubumen waktu itu. Persis modelnya kayak seperti ini, bedanya diskusinya malam Rebo, kalau ini Rebo, nah ini malam Rabu di rumahnya Pak almarhum MT Arifin gitu, di terasnya gitu sambil makan sama, makan kacang rebus, ubi rebus dan seterusnya. Dan yang dibicarakan juga macam-macam, mulai budaya, politik, lebih sering politik, sampai ekonomi, dalam berbagai macam lah. Salah satu yang aktivisnya juga adalah dari Migrancare yang sekarang di Migrancare Wahyu Susilo itu kawan dulu di kelompok studi Mangkubumen. Jadi apa yang dilakukan oleh Forum Denpasar 12, saya melihat ada satu, ini adalah desakralisasi. Desakralisasi apa? Desakralisasi kekuasaan gitu. Dengan mengatakan ini rumah dinas rakyat atau rumah rakyat, itu sebetulnya adalah desakralisasi. Sama seperti dulu Gus Dur melakukan desakralisasi istana. Yang orang tiba-tiba sarungan sendal jepit bisa masuk istana kan gitu. Bukan karena Gus Dur waktu itu sudah nggak bisa menyaksikan orang pakai ini, bukan. Tapi karena memang maksudnya pasti tahu. Oh iya, satu lagi Mas Muslim Abdurrahman, bapaknya beliau ini, kami memanggilnya Mas. Karena saya dulu di HMI Solo, nah bapaknya beliau itu dulu pernah menjadi ketua umum HMI cabang Solo yang senior banget lah gitu. Suatu hari pernah tiba-tiba itu turun dari becak, masuk kantor, nyalami saya, kenalkan saya Muslim, saya dulu pernah di kantor ini.
maaf Pak Muslim Abdurrahman. Iya, saya peluk ekspresi saya karena saya membaca tulisan-tulisannya. Sekarang jangan meluk anak-anaknya. Oh enggak. Ya. Udah bercanda. Saya nanti perwakilannya saya meluk Mas Osdar saja. Wow, itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Enggak, jadi desakralisasi Forum Denpasar 12 itu. Apa yang dilakukan tadi kan bertanya rumah rakyat. Saya memahaminya sebagai itu. Itu penting. Karena apa? Inklusivitas tanpa desakralisasi itu susah, nggak akan terjadi. Omong kosong kalau semua mengatakan demi rakyat. Kalau dalam prakteknya tidak diwujudkan dalam desakralisasi. Nah itu adalah bentuk desakralisasi. Teman-teman itu mulai dari OB sampai sopir bisa main biliar di sana. Sambil curi dengar tentang apa itu undang-undang TPKS misalnya. Undang-undang perlindungan misalnya. Yang sekarang RUU PPRT. Yang selalu terus-menerus dibicarakan di sini. Jadi ini adalah keseriusan dalam desakralisasi. Tapi sekaligus juga berikutnya adalah orkestrasi. Pak Osdar, Mas Osdar. Mengorkestrasi segala sesuatu yang berserak yang menjadi keresahan, yang menjadi kegalauan. Dulu COVID bagaimana ketika saya menjadi moderator yang offline untuk COVID itu muncul keresahan itu ramai sekali dan ditumpahkan di sini. Ini pemerintah ini gimana? Pemerintah gimana? Seminggu kemudian diskusinya jadi online. Karena sudah PSBB. Seminggu sebelumnya kami di sini tuh semua offline diskusi di sini. Isinya resah ini pemerintah harus melakukan apa? Harus bagaimana? Ada Pak Enggar, ada. Gimana industri farmasi kita siap atau tidak? Dan seterusnya. Digugat di forum ini. Dan ternyata benar bahwa kita termasuk, ya tergagap wajar karena memang kita belum menghadapi pandemi seperti itu. Jadi intinya itu adalah orkestrasi. Jadi saya memandangnya itulah kenapa kami selalu kalau memuat di media Indonesia, kami selalu mengutip dari forum Denpasar 12. Dan saya selalu kalau di yang Zoom itu, saya ingat Kompas. Nanti kapan-kapan saya bantu untuk menyampaikannya ke Mas ini Nugroho. Biar fair, lebih fair. Kami saja menyebut ketika itu dilakukan oleh Kompas. Kami sebut kok Kompas itu. Sekarang sudah bukan zamannya lagi untuk tidak menyebut merek media lain, Pak. Karena spiritnya sekarang sudah berbeda. Sekarang spiritnya adalah kolaborasi, kan. Ya, kalau yang menyelenggarakan Kompas, kita sebut Kompas. Nggak ada salah. Nah, cover all side itu yang sekarang. Jadi rumah rakyat, ini adalah tempat desakralisasi tapi sekaligus juga orkestrasi. Dan dengan dua hal itu maka kita saya nyebut dua ya. Dengan hal-hal itulah maka itu terus hidup gitu. Terus hidup dan mudah-mudahan forum-forum semacam ini akan terus berlanjut karena ini tadi itu forum katarsis, forum mungkin menemukan solusi gitu. Katarsis menarik. Ya. Sebagai katarsis juga bagi kita yang ini. Dan dirijen dari orkestrasi menarik disebutkan. Iya. Iya. Boleh tak? Saya yakin harus itu. Dengan catatan disebut juga forumnya gitu.